Selamat datang semuanya. Terima kasih ya sudah memencet video ini. Dan hari ini aku Bimo akan mempresentasikan tentang proses aku selama 1 tahun di KPB kelas 11 Semipalar. Jadi langsung saja ke runtutan presentasinya. Hari ini aku akan membahas tentang kegiatan apa saja yang ada di kelas 11. Kemudian ada presentasi tentang diri aku sendiri. Dan ada evaluasi dan pencapaian diri, kemudian ada tindak lanjutnya. Oke, di awal kelas 11, aku berpikir, aku ini harus jadi orang yang seperti apa sih? Aku ini harus bisa jadi seperti apa sih? Dan aku berpikir, aku tidak bisa sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan aku mikir, kayaknya aku harus bisa untuk mengembangkan diri aku dengan aku harus bisa berkontribusi bagi lingkungan. Dan satu misi aku yaitu itu, berkontribusi bagi lingkungan. Langsung saja kita loncat ke kegiatan kelas 11. Yang pertama adalah kelas 1 SKS. Kelas 1 SKS ini dimana kami diberi kesempatan untuk membawakan materi apapun yang nantinya akan dipresentasikan ke kelas, ke setiap anggota kelas. Dan di kesempatan kali ini aku mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi dan relasi. Kenapa aku membawakan hal itu? Karena aku merasa komunikasi dan relasi di kelas 11 ini belum terbangun dengan baik. Yang kedua, ada koperasi. Koperasi ini kami mendatangkan beberapa narasumber dari mulai Pak V, Bu Hera, dan Pak Basuki. Dan kami belajar banyak hal mengenai koperasi. Dan koperasi ini menurut saya jadi hal baru, jadi hal yang hal yang menarik bagi aku dan patut untuk digali lagi. Kami belajar mengenai konsep dasar koperasi, bagaimana koperasi itu berjalan di koperasi dan di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana karakter yang harus dimunculkan ketika kita masuk ke dalam koperasi, dan masih banyak lagi. Di proyek kali ini kami membuat 2 bentuk proyek, yaitu tentunya video, ada Turi Talk 1 dan 2, kami membahas tentang keseluruhan dari koperasi. Yang ketiga ada proyek mandiri. Jadi proyek mandiri ini kami diberi kebebasan oleh kakak tentunya untuk menggali minat apapun yang kami inginkan. Dan aku ingin menggali tentang sport atau olahraga. Balik lagi ke misi yang pertama, bahwa aku ingin menjadi orang yang bisa berguna bagi lingkungan. Nah, aku berpikir bahwa aku tidak bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya buat proyek hanya untuk diri aku sendiri. Dan aku mencoba untuk buat proyek ini berguna bagi aku dan orang lain. Pada saat itu aku merasa keluhan aku kurang efektif olahraganya dikarenakan waktu itu pandemik dan malas, sangat-sangat malas. Dan aku ngerasa sepertinya kalau misalnya kita olahraga bareng akan lebih seru dan lebih efektif. Dan seharusnya kan sebenarnya kita rutin olahraga untuk membangun imunitas tubuh kita dengan olahraga dan makanan sehat. Tapi aspek olahraga ini tidak masuk dalam diri aku. Akhirnya aku membuka ruang di mana teman-teman SMIPA bisa berolahraga. Dan akhirnya proyek ini berlangsung dan cukup lancar, namun minusnya belum berkelanjutan karena kondisi pandemi ini. Kemudian yang keempat ada perjalanan ke Gambung. Perjalanan ini memakan waktu selama
1 minggu kurang, di mana kami ditugaskan untuk riset apapun yang ada di Gambung yang nantinya akan dijadikan sebuah proyek yang nanti berkesinambungan dengan proyek Nyenek. Nah, jadi di sana aku menggali apapun tentang komoditas, tentang infrastruktur, apapun itu hal baru yang aku belum tahu, aku harus gali di sana yang nantinya akan kami K11 olah menjadi sebuah proyek. Dan akhirnya kami menemukan 2 komoditas. Nah, komoditas apa itu? Berlanjut ke proyek Nyenek. Jadi di proyek Nyenek ini kami memilih 2 komoditas, yaitu ubi dan kentang, yang kami olah menjadi suatu produk yaitu stik ubi dan keripik kentang. Nah, di mana kami akan berbisnis dengan komoditas tersebut. Nah, permasalahan yang didapat pertama kali kami berbisnis ini adalah modal tentunya. Kami belum memiliki modal yang banyak untuk berbisnis. Nah, kami pun melakukan metode crowdfunding di mana kami mengumpulkan para investor untuk bekerja sama dengan pihak K11 membuat proyek ini berjalan. Caranya gimana? Investor ini memberikan dana kepada kami dan kami mengolah dana ini menjadi sebuah produk yang nantinya produk ini kami jual, mendapatkan keuntungan, dan keuntungan ini akan balik ke investor dan juga mendapatkan keuntungan. Kami pun mendapatkan keuntungan. Jadi aku belajar banyak hal banget di proyek Nyenek ini gitu. Oke, jadi skill keterampilan proyek yang aku dapatkan selama K11 ini ada 3 tentunya. Kita poinkan saja 3. Yang pertama ada di proyek minat, aku belajar bahwa aku bisa keluar dari zona nyaman. Dulu aku tidak bisa berbuat banyak untuk lingkungan, tapi sekarang aku mencoba untuk berkontribusi bagi lingkungan. Kemudian yang kedua ada di proyek Nyenek. Di proyek Nyenek ini aku belajar tentang BMC, bagaimana sulitnya membuat bisnis, merangkai semua komponen-komponen bisnis masuk ke dalam kanvasnya. Dengan BMC kita membuat plan, membuat goals, dan juga pencatatan dana yang baik tentunya. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan metode crowdfunding juga aku dan teman-teman belajar, dan aku pun belajar tentang kerjasama di situ. Kita sadar bahwa kita anggota kelompoknya sedikit, komunikasi dan relasi juga penting di dalam kerjasama tersebut gitu. Dan yang keempat adalah berbisnis tentunya. Yang tadi metode berbisnis, bagaimana kita harus memasukkan BMC, bisa juga metode crowdfunding dan lain-lain. Itu jadi hal baru bagi aku. Yang ketiga adalah kelas 1 SKS tadi, komunikasi dan relasi. Aku jadi paham betapa pentingnya komunikasi di dunia ini, karena kita sebagai manusia hidup beriringan, berbarengan, tidak hidup sendiri-sendiri. Jadi itu sangat penting. Dan yang kedua adalah berkontribusi bagi lingkungan, berkontribusi bagi kelas, seperti itu. Oke, pembelajaran menarik di K11. Menurut aku banyak pembelajaran menarik di K11 karena hal-hal kecil saja, seperti tadi di awal kami tidak sering ngobrol, tidak sering menyapa, hanya sekedar diskusi saja, diskusi kelas, tidak pernah sedekat itu. Dan aku sadar bahwa dengan kita ngobrol sebenarnya membuka pikiran kita untuk lebih banyak berkomunikasi. Dan komunikasi itu penting untuk membangun relasi kita agar lebih dekat, yang nantinya juga berhubungan dengan kerjasama dan lainnya. Jadi mungkin pembelajaran menariknya, aku sadar bahwa sepenting itu komunikasi. Oke,
eh, aku akan membahas tentang keterlibatan di dalam kelas dan pemenuhan tugas. Jadi singkat saja, keterlibatan di kelas aku itu di bidang komunikasi. Jadi aku mencoba untuk mengeratkan anggota kelas dengan tadi kelas 1 SKS dan mencoba masuk ke dalam kelas, mengatur mood aku, mencoba mengeratkan lagi hubungan antar kelas agar si kerjasama dan aspek-aspek lainnya di dalam kelas kita semakin bertumbuh. Kemudian ada pemenuhan tugas. Mungkin kalau secara keseluruhan general, karena kita bekerja sama, jadi mungkin akan sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di K11 ini. Tapi secara keseluruhan yang merepresentasikan aku yaitu adalah ini. Aku sering membuat poster, dari mulai poster presentasi, poster undangan, dan sertifikat. Jadi mungkin aku merepresentasikan diri aku dengan desain poster seperti itu. Kemudian ada komunitas. Jadi komunitas apa sih yang aku jalani selama di K11 ini? Jadi yang pertama adalah komunitas klub pertemanan, di mana klub pertemanan ini berada di aplikasi Discord. Jadi aku hadir di aplikasi Discord, bertemu teman-teman SMP, SD, dan lain-lain untuk ngobrol, untuk berkomunikasi agar relasi kami tidak merenggang dan saling erat gitu. Kemudian ada komunitas Vespa, di mana komunitas Vespa ini mengajarkan aku banyak hal, dari mulai cara ngobrol sama orang yang jenjangnya jauh di atas aku, bagaimana etika ngobrol, bagaimana kita merekatkan diri dengan orang-orang baru, dan aku belajar banyak dari komunitas-komunitas tersebut. Oke, aspek individu yang masih belum sesuai target dan yang sesuai target. Yang pertama, yang sesuai targetnya, kualitas presentasinya 8/10. Aku merasa kualitas presentasiku cukup oke. Audiens bisa menangkap apa yang aku maksud, apa yang aku presentasikan. Yang kedua adalah etika berkomunikasi yang baik, atau etika berkomunitas juga. Jadi menurut aku etika berkomunikasi di komunitas juga aku cukup oke, dengan aku bisa ngobrol dengan banyak jenjang, aku bisa gampang untuk kenal orang. Jadi menurut aku poinnya di 8/10. Kemudian yang ketiga, menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Terbukti dari 2 proyek itu, dari kelas 1 SKS dan olahraga, aku merasa aku sudah berkontribusi bagi lingkungan, dan nilai yang aku angkat yaitu 9/10. Kemudian kualitas hasil proyeknya 8/10. Yang belum sesuai targetnya itu adalah pengisian G-form. Ini menjadi salah satu tantangan juga bagi aku. Itu nilainya 4/10 karena masih belum konsisten. Kemudian ada relasi yang dengan alumni dan mentor yang belum kuat. Nilainya 4/10 karena menurut aku alumni dengan anggota KPB yang sekarang belum erat hubungannya. Dan yang terakhir adalah kurangnya memiliki pencatatan yang baik. Aku jujur tidak suka dengan nulis jurnal dan lainnya. Aku tidak suka menuangkan rasa hati aku ke tulisan. Aku tidak suka itu. Aku lebih suka ngobrol. Jadi nilai yang aku angkat dari kurangnya memiliki skill pencatatan yang baik 5/10. Oke, hasil goalsnya apa? Tadi ada 2 proyek yang menurut aku bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di hidup aku. Dan yang kedua, mengontrol mood dan memiliki pencatatan rutin. Walaupun aku tidak memiliki jurnal harian seperti nulis setiap hari, aku memiliki bingo mood ini. Setiap
minggu aku coret warna yang merepresentasikan mood aku, seperti misalnya biru aku happy, merah aku marah, dan lainnya gitu. Oke, sikap apa sih yang sudah baik dan sikap apa yang perlu diperbaiki? Yang baik menurut aku adalah aku selalu ingin bertekad menjadi yang lebih baik. Kemudian menstabilkan sikap baik, yaitu menstabilkan mood lah maksudnya. Kemudian mencoba untuk berguna bagi orang lain dan lingkungan. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah gesit, konsisten, tidak menunda-nunda, inisiatif memimpin kelas, berani melangkah, dan daya juang yang tinggi. Caranya seperti apa? Menurut aku ini balik lagi ke kesadaran diri. Kenapa kesadaran diri? Mau sesulit apapun caranya, kalau misalnya diri kita tidak sadar, tidak akan berubah. Dan ketika diri aku sadar akan hal ini, akan aku ubah bagaimanapun caranya gitu. Menurut aku yang perlu ditumbuhkan dari sikap yang belum baik ini adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Yang tadi aku bilang, aku ingin mencoba jadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Oke, satu kata yang bisa dibilang mewakili aku di kelas 11, yaitu komunikasi. Mungkin tadi ada beberapa kata-kata yang sering diulang, yaitu komunikasi. Jadi aku mengambil kata kunci ini sebagai yang mewakili diri aku di kelas 11. Oke, kita angkat kata kunci ini. Kita jadikan plan. Pertama, komunikasi. Aku butuh interaksi yang nantinya kita jadikan plan di K12. Di K12 aku pengen masuk komunitas yang lebih banyak lagi, magang, dan menggali hal baru untuk bertemu orang baru juga. Nah, poin ini bisa aku jadikan sebuah patokan untuk di K12 karena satu kata kunci ini sangat berarti bagi aku gitu untuk kedepannya. Dan aku pun sangat tertarik dengan kata kunci ini karena satu tipe juga sama diri aku. Oke, ngomongin peluang, sangat banyak peluang dari komunitas, magang, dan lain-lain. Tapi aku mau membahas 2 peluang, yaitu komunitas di K12. Bisa juga nanti setelah KPB ada peluang kerja, dan komunikasi juga bisa merepresentasikan kuliah. Jadi aku udah meriset tentang kuliah-kuliah yang ada di Bandung atau di luar Bandung tentang komunikasi. Oke, rencana dan harapan di K12. Ada beberapa rencana dan harapan aku. Yang pertama itu magang. Magang di mana aku bisa berkomunikasi, menjalani relasi dengan baik, bisa mendukung aku dalam hal itu, bisa lebih banyak ngobrol sama orang, bertukar pikiran dengan orang, apapun itu kerjaannya. Ya yang penting yang aku suka gitu ya. Tapi poin yang paling penting itu bisa membangun diri aku jauh lebih baik lagi. Kemudian ada persiapan ujian di mana nanti di K12 tentunya akan ada persiapan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dari mulai pelajaran, bisa les juga dan lain-lain. Kemudian ada pematangan minat karena ini sangat penting bagi aku ke depannya. Semoga di K12 ini pematangan minatnya bisa lebih mengerucut di mana kami K12 nanti bisa mengetahui jalan kami masing-masing itu seperti apa. Jangan sampai abu-abu banget. Kemudian ada proyek. Harapan aku proyek ini bisa dijalin banyak pihak, bisa dikerjakan banyak orang, kita bertemu orang baru, bertukar pikiran, berkomunikasi, menjalin relasi yang baik dengan siapapun itu. Dan semoga proyek ini bisa membangun diri kami masing-masing di K11. Dan yang terakhir adalah langkah setelah KPB. Sebenarnya ini sangat penting sekali. Dari tadi
pematangan minat ini sangat berkaitan dengan langkah setelah KPB. Semoga dengan pematangan minat yang kuat, langkah setelah KPB pun bisa terbayangkan seperti itu. Oke, jadi mungkin segitu saja penjelasan dari aku mengenai proses aku dari awal sampai sekarang bisa menemukan plan yang aku hadapi sekarang, dan banyak pelajaran yang aku dapat di K11 ini yang tentunya bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Semoga di K11 ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadikan versi terbaik diri aku gitu. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bisa jadi referensi, bisa jadi tontonan yang asik juga, dan semoga Semipalar makin maju, K11, anggota K11 dan yang lainnya semakin baik. Terima kasih.